Halo teman-teman semua, kembali lagi di Lost Trip Indonesia. Kali ini kita menghadirkan produk terbaru di series Centaurus. Di sini Centaurus menghadirkan lini terbaru yaitu E40 Ultra, yang dimana seri sebelumnya mulai dari Centaurus E40 versi pertama, Centaurus E40 Max, dan sekarang hadir Centaurus E40 Ultra. Apa sih yang menarik dari E40 Ultra? Nah, di sini Mimin lihat di sosial media lagi gempar nih untuk POD, semuanya di timeline sosial media berisikan Centaurus E40 Ultra. Tapi apa sih yang bikin dia bisa serame itu? Nah, kalau dari desain sendiri kurang lebih masih memiliki karakteristik yang sama seperti series E40 Ultra sebelum-sebelumnya. Mungkin yang perbedaan paling mencolok di sini adalah ada layar yang cukup besar dimensinya dan juga perubahan struktur tombol, yang dimana ini tombolnya juga sudah berubah dari keluaran Centaurus M40 Max. Dan selain perubahan tersebut, kira-kira apa yang menarik di dalam chipset terbaru Centaurus M40 Ultra ini? Nah, kenapa disebut Ultra? Mari kita lihat dari dekat. Oke, ini dia teman-teman untuk tampak dekat ya dari si M40 Ultra. Nah, di sini yang paling kelihatan bedanya dari M40 lainnya yaitu layarnya nih. Tampilan layarnya lebih besar. Dan juga skema warnanya juga baru ya. Di sini ada 6 varian warna. Nah, di sini Mimin kenalkan ke kalian nih varian Maple Brown. Jadi di sini dia menggunakan bahan leather dan untuk tombol-tombolnya semuanya ada di samping. Dan di bagian depan ini hanya layar aja ya. Untuk ukuran layarnya yang cukup besar dan informasi yang ditampilkan tentunya sangat lengkap ya. Di sini ada watt, di sini ada keterangan mode, ada resisten, dan juga jumlah puff. Yang pasti ada keterangan baterainya. Jadi kalian nggak perlu menebak-nebak lagi baterai kalian tinggal berapa. Di sini sudah terlihat secara jelas. Dan di sini ada tulisan Centaurus M40 Ultra. Di sini untuk pengaturan airflow masih tetap sama seperti M40 sebelumnya. Dan juga di sini ada emboss logo Centaurus, dan di sini ada aksen-aksen leather yang stylish ya, minimalis, garis-garis. Di sini tempat lanyard. Untuk pot yang seganteng ini masih bisa nih untuk dikalungin kemana-mana. Selanjutnya yang leather lagi, di sini ada Midnight Black. Untuk warna Midnight Black ini masih menggunakan bahan leather seperti maple brown, dan untuk warna hitamnya di sini sangat-sangat elegan ya. Warnanya pekat ya, dan cukup nyaman dilihat karena warna matte-nya di sini juga matte yang sedikit menonjolkan kesan metaliknya. Jadi yang matte-nya kelihatan berkelas ya. Lalu selanjutnya di sini ada varian Deep Wood. Nah, di sini memperkenalkan tekstur seperti kayu. Jadi ketika kalian sentuh di sini, kalian bisa merasakan serat-serat kayunya. Dan untuk bodinya sendiri dia diberi kombinasi warna gunmetal ya. Di sini cukup kelihatan manly untuk warna gunmetalnya. Dan untuk emblemnya di sini dia diberikan aksen metalik. Kalau yang di series leather dia emboss. Nah, di sini diberikan kesan metalik beserta tulisan Centaurus yang ada di layarnya. Dan yang paling mencolok atau yang paling mencuri perhatian yaitu series warna Ferris. Di sini ada dua warna. Untuk series Ferris di sini ada warna Sakura Ferris. Dia ada kombinasi seperti garis-garis cyber gitu ya. Dan dia dua layer. Jadi untuk series Ferris ini, jadi untuk yang garis-garis putih ini dia berada di layar yang atas. Jadi di sini memberikan kesan kedalaman ya. Ada shadow, dan di dalam bodinya sendiri juga ada garis-garis geometris. Nah, di sini memberikan kesan seperti ini ya. Seperti situs-situs bersejarah. Namun dengan garis-garis cyber ini kesan bersejarah itu lebih menjadi futuristik. Dan untuk warna pinknya sendiri dia seperti rose gold ya. Jadi warna pink dengan nuansa metalik yang sangat kental.
Dan untuk yang warna biru ini namanya Sky Ferris. Masih tetap menggunakan pola-pola geometris cyber seperti ini. Dia glossy, dan untuk logo close stripnya sendiri serta Centaurus di sini terasa bertekstur ya. Jadi bukan yang ditanam ke panel glossy-nya, melainkan dia memberikan kesan timbul. Ini memberikan feeling yang unik ketika kalian memegangnya. Oke, dan lanjut warna yang menurut Mimin ini cukup menarik perhatian juga ya. Dia menggunakan tema hologram. Ini namanya Halo Planet. Dia memberikan kesan-kesan astronomi, planetary. Dan untuk Halo Planet ini dia dipadukan dengan warna deep black seperti yang diterapkan pada Midnight Black. Oke, itu dia untuk 6 varian warna yang dihadirkan oleh Centaurus M40 Ultra ini. Menurut Mimin, untuk kombinasi warna yang dihadirkan cukup fresh ya. Untuk series M40 Ultra ini seperti sesuatu yang baru. Dan untuk spesifikasinya, mari kita lihat lebih dekat. Kita lihat spesifikasi dari Centaurus M40 Ultra. Nah, pertama yang paling kelihatan di sini ada layar yang cukup besar, 1,3 inch OLED display. Nah, jika kalian ingin mengganti mode, di sini kita menggunakan tombol fairing. Ini ditekan 3 kali. Ya, kita nyalakan dulu. 1, 2, 3. Nah, ini kita masuk ke menu. Di sini kita bisa mengganti mode dari mode Eco menjadi Boost atau sebaliknya. Dan di sini kita juga bisa reset path. Ketika masuk ke mode reset path ini, kalian tinggal klik clear. Setelah itu, otomatis kembali ke menu. Posisi path-nya sudah terreset. Dan di sini kita bisa melihat versionnya. Di sini version 1.0. Kita bisa mengunci, jadi biar nggak sengaja kepencet. Dan itu dia pilihan-pilihan yang disediakan dalam menu Centaurus M40 Ultra. Di sini kita exit saja, kembali ke menu utama. Dan untuk tombolnya di sini sudah diletakkan di samping semua, yang pasti sudah Type-C. Untuk bahannya sendiri dia menggunakan zinc aluminium alloy. Jadi dia lebih kokoh namun tetap ringan. Dan untuk cartridge-nya sendiri dia sudah dibekali dengan cartridge top fill ya. Jadi kalian lebih mudah untuk refill liquid. Untuk airflow-nya tetap andalan E40, smooth banget untuk pengaturan airflow-nya, adjustment-nya. Oke, itu dia untuk spesifikasi singkat dari Centaurus M40 Ultra. Mimin penasaran sih ingin mencoba performanya. Langsung saja kita isi liquid. Oke, sudah kita isi liquid untuk cartridge-nya. Saatnya kita priming dulu 5 menit, baru bisa kita coba performa dari Centaurus M40 Ultra. Oke, sudah di priming untuk cartridge-nya selama 5 menit. Saatnya kita coba. Nah, Mimin pakai mode Eco dulu ya. Untuk mode ramahnya dia seperti apa? Karena Centaurus ini dia cukup memiliki performa yang brutal menurut Mimin untuk sekelas BOD. Nah, mari kita coba mode Eco di 40 watt karena pakai CT 0,3. Mari kita puff. Untuk mode Eco, Mimin cukup kaget ya. Dia bener-bener smooth, delivery powernya itu smooth, nggak berlebihan sama sekali, dan juga beneran halus, jadi nggak yang performa yang kasar naik turun gitu. Cukup terkejut sih Mimin untuk mode Eco-nya. Kita coba lagi ya. Dan untuk digunakan sebagai DTL, mode Eco ini cukup friendly karena kita bisa puff panjang tanpa harus khawatir performanya naik secara tiba-tiba. Nah, selain mode Eco yang sudah bikin Mimin cukup kaget, mari kita coba mode Boost-nya. Nah, kita sudah coba di mode Boost, mari kita injek. Dia berasa banget bedanya dari mode Eco menuju mode Boost tuh bener-bener beda, walaupun sama-sama 40 watt, dia peningkatan performanya cukup signifikan. Dia nggak dikali 2 juga, cuman dia bener-bener up level untuk performanya. Beneran nendang, tapi yang nggak
bener-bener nendang secara kurang ajar gitu, enggak. Dia bener-bener nendangnya tuh masih kategori sopan ya. Beneran nendang loh, untuk sekelas pot bisa nendang kayak gini tuh jarang banget nih temui di pasaran ya. Bener-bener kalau kalian mencari performa, E40 Ultra solusinya, asli. Dia bener-bener di 40 watt aja bisa bikin performa seperti ini. Coba kita mentokin ya di 45 watt kayak apa ya. Damn, naik 5 watt aja, dia udah beneran berasa bedanya. Dari flavor oke, sweetness-nya oke, terus secara throat hit untuk nikotin 3 ini benar-benar di delivery secara baik, nggak yang berlebihan atau lebay. Jadi nik 3-nya itu udah berasa pas, kayak nik 3 yang seharusnya. Oke, segitu dulu untuk review Centaurus E40 Ultra. Ini cukup spektakuler ya kalau menurut Mimin. Untuk sekelas pot dia bisa mendeliver power sebrutal itu, dan dengan desain yang baru ini cukup fresh ya untuk di kalangan Centaurus E40. Dengan layar sebesar ini pasti kalian terpuaskan untuk melihat informasi yang ditampilkan. Menurut Mimin overall ini worth it sih, recommended. Jadi kalau kalian ingin cari pot yang galak, yang keren, wow, E40 Ultra nih solusinya. Jadi segera dapatkan di vape store kesayangan kalian. Bagaimana menurut kalian untuk review E40 Ultra kali ini? Jika kalian ada pertanyaan dan juga jika video ini bermanfaat, bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya di Lost Vape Indonesia. See you!